Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abidin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas Technopreneurship kelas 19. Di sini nama usaha kami adalah ABTech. Nah, presentasi bisnis yang akan kami lakukan adalah presentasi tentang mesin cetak bentuk pisang semi otomatis yang terdiri dari 4 anak, yaitu NRP 13 12 100 008, 22 12 100 051, 22 12 100 077, 22 12 100 119. Latar belakang dari adanya konsep ini yaitu sekarang sudah semakin populer pisang yang merupakan makanan khas dari wilayah Kediri. Nah, industrinya pun sekarang sudah mulai menjamur dan mulai banyak digemari oleh banyak orang. Nah, tapi lama proses pengerjaannya yaitu 12 jam yang terdiri dari 5 jam pemasakan dan 7 jam untuk pencetakan. Nah, dengan adanya upaya ini kami ingin mengoptimalkan industri ini dan membuat suatu alat yang bisa mengerjakan pencetakannya dengan lebih efisien dan lebih otomatis. Nah, kemudian ada masalah dan peluang. Masalahnya yaitu proses pencetakan bentuk pisang paling cukup lama, yaitu sekitar 12 jam, dan tidak efisien rata-rata dan mudah membeku atau mengeras jika tidak cepat dicetak. Nah, kemudian industri bentuk pisang sekarang mulai banyak digemari oleh banyak orang. Selain itu, belum adanya mesin cetak bentuk pisang yang sudah berbasis semi otomatis. Dan dengan adanya masalah dan peluang ini, maka akan menimbulkan suatu industri kreatif yang menguntungkan. Kemudian sasaran penjualannya ada 3, yaitu pengusaha bentuk pisang skala industri UKM, dinas atau kementerian perindustrian, dan dinas atau kementerian koperasi dan UKM. Kenapa kami memilih 3 itu? Itu karena sekarang industri sudah mulai berkembang dan kementerian sekarang sudah memfasilitasi banyak UKM untuk berkembang. Nah, makanya kita pilih 3 sasaran penjualan ini. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang lain. Perkenalkan, nama saya Diona Evandandoro, NRP 22 12 100 077. Pada slide ini kami akan menjelaskan tentang rancangan 3 alat yang kami buat. Yang pertama yaitu alat ini dibuatkan berdasarkan robot industri. Jadi semuanya itu sudah berbasis semi otomatis. Karena sudah berbasis semi otomatis, maka alat ini dapat meningkatkan jumlah bentuk pisang yang dapat dibuat. Kemudian karena bentuknya yang sangat kompak, jadi bisa dibuatkan pada skala industri UKM kecil. Ya, ini gambaran. Nah, ini gambaran alat yang akan kami buat. Ini masih berupa prototipe. Yang di sebelah atas ada motor DC dan gearboxnya untuk menggerakkan pressnya. Kemudian di sini ada cetakan untuk mencetak bentuk pisang. Di sebelah kiri, di sebelah kanan bawah itu ada alat kontrol untuk mengontrol alat ini. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip kerja dari alat ini. Yang pertama, karena tadi sudah saya sebutkan, yaitu berbasis semi otomatis. Jadi ada beberapa pengaturan preset yang akan digunakan. Kemudian untuk yang tadi yang di sebelah kanan bawah yaitu control box-nya digunakan untuk menjalankan kerja dari alat ini. Kemudian motor DC dan gearbox sebagai penggerak pressnya. Kemudian ada juga cetakan yang dibawa untuk mencetak bentuk dari bentuk pisang tersebut. Kemudian semua dari yang berhubungan dengan yang bersentuhan langsung dengan makanan akan menggunakan material stainless steel sehingga aman untuk makanan. Kemudian di bawahnya ada alat pneumatik untuk membantu proses pengepresan sekaligus untuk membantu pengambilan makanan tersebut atau pisang tersebut. Yang kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuri, saya dari jurusan Teknik Elektro. Ya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan mengenai latar belakang dan teknis dari alat yang akan digunakan.
Nah, maka kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisa SWOT. SWOT itu ada 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, jadi strength ini adalah kekuatan. Ya, jadi kekuatan dari usaha kami adalah kemampuan dalam sistem otomasi dan pengetahuan mengenai pengusaha berpisang di Kediri. Ya, lalu opportunity yaitu adalah kesempatan yang bisa kami manfaatkan dari usaha ini adalah belum ada mesin teknologi semi otomatis untuk cetak daun pisang. Opportunity adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan dari usaha ini adalah belum ada mesin teknologi semi otomatis untuk mencetak daun pisang. Lalu di Kediri juga banyak pengusaha daun pisang, yaitu adalah mereka masih menggunakan teknologi manual, jadi alat ini akan bisa bermanfaat bagi mereka. Lalu yang ketiga, bisnis kuliner daun pisang saat ini sangat diminati. Ya, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan dalam usaha kami adalah yang pertama adalah kurang dalam modal, yang kedua tidak memiliki manajemen pemasaran alat yang bagus. Ya, lalu threat atau ancaman yang mungkin bisa kami dapatkan pada saat menjalankan usaha ini antara lain adalah nilai tukar rupiah yang melemah. Nah, nilai tukar rupiah yang melemah ini berakibat pada mahalnya beberapa harga suku cadang yang digunakan karena itu harus diimpor dari luar negeri. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Risma. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa kelayakan. Di sini analisa kelayakan ada beberapa, yaitu ada kelayakan produk, ada kelayakan organisasi, kelayakan industri, dan kelayakan finansial. Kelayakan produk. Mesin pencetak getuk otomatis ini mampu mencetak getuk dengan waktu yang singkat dalam jumlah yang banyak sehingga alat ini akan membuat produktivitas pengusaha getuk meningkat. Yang kedua, mesin ini dibuat karena alat getuk yang ada saat ini kurang efisien dalam hal waktu, sehingga pengusaha membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencetakan getuk. Yang ketiga, saat ini mesin cetak getuk otomatis sangat dibutuhkan di pasaran, khususnya oleh pengusaha getuk karena saat ini permintaan getuk mulai meningkat seiring dikenalnya getuk sebagai oleh-oleh khas Kediri. Yang kedua adalah kelayakan industri atau target pasar. Target pasar dari mesin getuk pisang ini adalah pengusaha getuk pisang di wilayah Kediri dan sekitarnya. Kemudian, belum adanya mesin cetak getuk pisang yang semi otomatis, maka belum ada pesaing dalam bisnis ini. Yang ketiga, adanya penawaran namun tidak ada supply dari produsen. Selanjutnya adalah kelayakan organisasi. Setiap anggota memiliki kemampuan yang beragam dan saling melengkapi. Yang kedua, ide ini sedang masuk dalam tahap PKMT dan dalam proses pengembangan. Yang ketiga, salah satu tim berasal dari kota Kediri, sehingga usaha getuk pisang mulai banyak diminati karena jumlah kebutuhan akan kuliner ini sangat banyak. Kemudian yang keempat adalah kelayakan finansial. Jumlah modal awal untuk satu buah alat adalah 9.500.000. Kemudian biaya tetap adalah 500.000 per bulan, biaya tidak tetap adalah 4 juta per bulan, dan yang terakhir adalah biaya operasional sekitar 150.000. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai bisnis kanvas. Bisnis kanvas ini dibagi atas 9 jenis. Yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga customer relationship, yang keempat revenue stream, yang kelima channel, yang keenam key resource, yang ketujuh cost structure, yang ke-8 key partnership, dan yang 9 adalah key activities. Ya, dari 9 ini saya akan menjelaskan satu-satu. Customer segment, yaitu segmen pelanggan yang akan kita tuju, yaitu adalah pengusaha getuk pisang, ada pengusaha catering, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu value proposition, yaitu nilai lebih yang akan kita andalkan dalam usaha kita, yaitu adalah efisiensi waktu produksi dan produksi dalam skala besar. Customer relationship, yaitu hubungan dengan customer, yaitu memberikan garansi dan menyiapkan jasa servis mesin. Revenue stream, yaitu revenue yang bisa kita hasilkan adalah dari penjualan mesin dan dari jasa servis mesin. Channel yang dapat kita hasilkan adalah promosi langsung ke konsumen, yaitu selain itu promosi langsung ke Kementerian Perindustrian dan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Key resource,
Key resource adalah sumber daya kunci yang akan kita gunakan, yaitu adalah teknologi mesin semi otomasi. Cost structure, harga dari bahan-bahan baku yang akan kita gunakan, yaitu terdiri dari komponen mesin, pemasaran, dan sisi operasional. Key partnership, yaitu kerjasama, adalah dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Key activities atau aktivitas pokok yang akan kita lakukan, yaitu adalah pengenalan produk ke konsumen secara langsung atau melalui kementerian dan pemasaran produk. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan mengomentari link YouTube kita. Terima kasih.